Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Hadimatu Zadia. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang hukum perdata yang meliputi pengertian, asas serta ruang lingkup hukum perdata. Yang pertama adalah pengertian dari hukum perdata. Pada umumnya, hukum perdata merupakan hukum yang mengelola kewajiban dan hak setiap perorangan. Namun lebih spesifiknya, hukum perdata adalah segala perangkat atau kaidah-kaidah yang mengatur mengenai perseorangan. Hukum perdata ini lebih mengutamakan hak, harta benda, dan semua yang berkaitan dengan perseorangan. Maka tidak heran jika banyak yang menyebut hukum perdata ini merupakan hukum privat. Hukum perdata mengatur hubungan antar penduduk atau warga negara sehari-hari, kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan lainnya. Nah, apabila ada yang melanggar hukum perdata, maka akan diberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab ini berisi tentang aturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perdata di Indonesia. Yang kedua ada asas-asas hukum perdata. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengandung arti bahwa masing-masing orang dapat mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang ataupun yang belum diatur dalam undang-undang. Yang kedua ada asas konsensualisme. Asas ini berkaitan dengan pada saat terjadi perjanjian. Pada pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, syarat wajib perjanjian itu karena terdapat kata sepakat antara kedua belah pihak. Yang ketiga ada asas kepercayaan. Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi masing-masing prestasi yang diantara kedua pihak. Yang keempat ada asas kekuatan mengikat. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang mengikatkan diri atau yang ikut serta dalam perjanjian tersebut. Yang kelima ada asas kesamaan hukum. Asas ini mempunyai maksud bahwa subjek hukum membuat perjanjian yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban sama dalam hukum. Yang keenam ada asas keseimbangan. Asas ini menginginkan kedua belah pihak memenuhi dan menjalankan perjanjian yang telah dijanjikan. Selanjutnya, asas yang ketujuh yaitu asas kepastian hukum. Asas ini ada karena suatu perjanjian dan diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUH Perdata. Yang kedelapan ada asas moral. Asas moral merupakan asas yang terikat dalam perikatan wajar. Ini artinya perilaku seseorang yang sukarela tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Yang kesembilan ada asas perlindungan. Asas ini memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan kreditur, tetapi yang membutuhkan perlindungan adalah debitur karena berada di posisi yang lemah. Yang ke-10 ada asas kepatutan. Asas ini berhubungan dengan ketentuan isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan. Yang ke-11 ada asas kepribadian. Asas ini mewajibkan seseorang dalam pengadaan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada asas itikat baik. Sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, asas ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas ini menyatakan bahwa apa yang hendak dilakukan dengan pemenuhan tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatuhan. Poin yang ketiga adalah ruang lingkup dari hukum perdata. Hukum perdata dalam arti luas, pada hakikatnya meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok atau hukum material yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUH Perdata atau BW, KUHD, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan atau undang-undang lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepayilitan, dan lain-lain. Hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti sempit ini diartikan sebagai lawan dari hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam KUH Perdata. Jadi, hukum perdata tertulis sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata merupakan hukum perdata dari arti sempit.
Sedangkan hukum perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya hukum perdata yang terdapat dalam KUH Perdata dan hukum dagang yang terdapat dalam KUHD. Hukum perdata juga meliputi hukum acara perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan keadilan di muka hakim berdasarkan hukum perdata, mengatur mengenai bagaimana aturan menjalankan gugatan terhadap seseorang, kuasaan pengadilan mana yang berwenang untuk menjalankan gugatan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.